Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bahagialah kami demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan pembacaan nama anak juga pun orang tua dan orang tua baptisan. Dipersilakan. Baiklah, kami akan membacakan nama anak, nama orang tua dan orang tua baptis yang akan menerima sakramen baptisan di saat ini di Jemaat Gemim Abraham Tukas, dan kepada nama-nama yang disebutkan. Damai di hati. Puji nama Tuhan, besar kasih setianya di tengah kehidupan kita di saat ini. Kita pun ada di tanggal 15 Oktober 2023 atas kebaikan Tuhan dinyatakan di tengah kehidupan ini. Tentu merasa bersyukur ketika orang ada bersama-sama di Gereja Gemim Abraham Tukas. Memang ada dalam suasana baru, bukan suasana baru, suasana yang pernah ada dan orang rasakan kembali ketika pembangunan gedung gereja Gemim Abraham Tukas. Saat ini orang harus beribadah kembali di depan gereja karena sementara dalam pembangunan plafon dari gedung gereja, sehingga pun mengharuskan kita ada di depan gereja untuk beribadah kembali seperti yang lalu. Tetapi ini menjadi satu sukacita ketika kita semua ada bersama-sama, terkumpul dan bersama-sama dalam satu persekutuan di saat ini.
ada dalam satu kesukacitaan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi saksi bahwa Tuhan itu benar-benar ada, memakai kehidupan kita untuk orang lain menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dan selalu terus mewarnai perjalanan kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika saya katakan orang bersyukur ada di bulan Oktober ini, tinggal beberapa bulan lagi, 2 bulan lagi, orang akan ada dalam Natal Yesus Kristus. Tetapi pun suasana Natal senantiasa so dirasakan. Di mikro-mikro so ya putar-putar tuh lagu Natal. Sampai pun tuh oto-oto sampai yang masuk di Helena so mulai aja putar-putar tuh lagu Natal. Sampai pun kage ini Maria Carey so mau paruh pas Desember memutar lagu Natal. Tetapi ini menjadi satu keterpanggilan iman kita sebagai orang yang percaya dalam komitmen pelayanan di dalam Tuhan. Karena coba dengar lagu Natal, itu orang-orang ataupun jemaat sekalian mulai dorang bilang, mulai cibubu, pikiran soalnya nggak di badan, aduh semua Natal, semua ini, ada tuh ini, hal-hal yang senantiasa membawa kita untuk ada dalam satu keterpanggilan iman yang seringkali kita lalai dalam komitmen-komitmen keterpanggilan hidup sebagai orang yang percaya. Seringkali kita melakukan berbagai macam cara yang mengarahkan kita dan membimbing kita untuk ada dalam belenggu-belenggu dosa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian Alkitab ini dan kita merenungkannya, kita dihantar dengan tema komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Ketika kita melihat kisah ini menjelaskan tentang Ruth yang adalah orang yang tidak mengenal Allah dan akhirnya menerima kebaikan Allah. Dalam teks menuliskan perjalanan kisah Elimelek dan Naomi bersama dengan anak-anaknya Kilion dan Mahlon. Mereka mengalami kelaparan di Israel pada masa pemerintahan hakim-hakim yang membuat mereka untuk beradu nasib untuk pergi ke Moab yang dikatakan sebagai tanah yang subur penuh dengan makanan, yang menjadi acuan bahwa Elimelek ingin mengadu nasib untuk hijrah bersama dengan istri dan anak-anak ke daerah Moab. Namun dalam harapan kehidupan yang lebih baik dan Kilion, sehingga dalam perjalanan kisah Elimelek bersama dengan Naomi dan anak-anak ada dalam keadaan tragis ketika ada bersama di daerah Moab untuk beradu nasib. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat ketika anak-anak dari Elimelek atau Naomi mengambil istri orang Moab, Mahlon mengambil Ruth dan Kilion mengambil Orpa sebagai istri dari mereka berdua. Tetapi pun keadaan yang terpuruk teralami juga pun kembali ketika Mahlon dan Kilion meninggal, sehingga pun Naomi tinggal bersama dengan kedua menantunya Ruth dan Orpa selama 10 tahun di daerah Moab. Ketika menjalani kehidupan, terdengarlah berita sukacita ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel. Ketika ada dalam kelaparan, Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel, sehingga pun Israel berangsur-angsur pulih, sehingga pun dikatakan tanah perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada bangsa itu benar-benar menjadi satu kehidupan yang penuh dengan kesukacitaan, penuh dengan susu dan madu, sehingga pun berita itu didengar oleh Naomi. Kabar ini membuat semangat dari Naomi untuk kembali ke Israel. Mereka bergegas untuk bersama-sama kembali untuk pulang ke Israel. Tetapi dalam perjalanan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Naomi berpikir bahwa keadaan yang terpuruk pun akan teralami oleh menantu-menantunya Ruth dan Orpa ketika kembali
di Israel. Sehingga Naomi menjelaskan bahwa mereka akan mengalami kesulitan. Sehingga pun ini yang menjelaskan ataupun mengarahkan Naomi untuk senantiasa memberitahukan kepada menantunya untuk senantiasa mereka akan mengalami kesulitan untuk mengikuti Naomi. Sehingga pun mereka menyuruh untuk Naomi menyuruh Rut dan Orpa untuk kembali ke bangsa dan ilah-ilah mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Naomi memaksa mereka untuk kembali. Awalnya Orpa ingin mengikuti Naomi pulang kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel. Tetapi dengan penjelasan dari Naomi, Orpa pun kembali kepada bangsanya. Berbeda dengan Rut tetap setia bersama dengan Naomi. Rut tetap berpaut kepada Naomi. Kata berpaut berasal dari kata Ibrani Dabeka, yang secara literal berarti melekat atau memegang erat. Kata ini menyiratkan kesetiaan yang kuat dan kasih sayang yang mendalam dari Rut kepada Naomi. Dalam kesetiaan Rut ini untuk memilih mengikuti Naomi, Rut tetap tinggal bersama dengan Naomi. Kita sulit, namun hal yang indah patut dibayangkan bagi Naomi dan Rut. Disambut dengan musim menuai jelai di tanah Bethlehem. Keadaan tersebut tentunya menguatkan iman mereka kepada Allah yang selalu memberi tanah Bethlehem sebagai tempat mendapat makanan bagi kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita dapat dalam bacaan ini? Bagaimana melihat kisah Rut yang di dalamnya ada Naomi sebagai menantu, sebagai mama mantu, bahwa rencana Allah dapat dipenuhi dengan cara yang tidak terduga. Allah berkarya di tengah kehidupan setiap orang yang setia kepadanya. Saudara-saudara melihat kisah ini sebagai orang asing yang setia bersama-sama dengan Naomi, bahkan pun Rut setia bersama-sama dengan Allah Naomi. Tuhan memakai Rut untuk menjadi nenek moyang dari Raja Daud yang besar sampai pun pada keturunan Mesias Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dalam kisah ini orang asing yang setia kepada Tuhan Allah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi keturunan umat yang percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Rut mau mengikuti Naomi bersama dengan Allahnya? Menjadi pertanyaan bahwa orang asing, Rut adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Bangsa Moab adalah bangsa yang selalu menyembah Baal atau Allah-Allah lain. Tetapi mengapa Rut ingin mengikuti dan bersikeras ingin setia bersama-sama dengan Naomi? Bukan cuma setia kepada Naomi, tetapi pun dia setia kepada Allah Naomi. Menjadi pertanyaan di tengah kehidupan kita. Alasannya bahwa Rut melihat bagaimana kehidupan Naomi bersama dengan keluarganya yang senantiasa terus mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan yang memancarkan teladan, yang senantiasa terus memberikan bagaimana kehidupan ada bersama-sama dengan Tuhan untuk memperjuangkan segala kehidupan yang Tuhan percayakan. Sehingga pun Rut melihat dan menyaksikan bagaimana perjalanan kehidupan dari Naomi bersama dengan keluarga yang ada. Sehingga pun dari alasan itu Rut memilih untuk tetap setia bersama dengan Naomi, setia juga pun bersama dengan Allah yang disembah oleh Naomi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mendasari hal tersebut, bagaimanakah sikap hidup kita dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita telah benar-benar setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan? Apakah kita benar-benar telah memancarkan kasih setia yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kita untuk melakukan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab yang ada
pekerjaan, dalam profesi, bahkan pun dalam pelayanan yang ada. Dalam komitmen hidup bersama dengan Tuhan, apakah kita telah mewujudkan komitmen untuk setia mengikuti Tuhan? Ini menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi dalam tanggung jawab yang ada. Seringkali ketika kita melihat banyak orang lari dari tanggung jawab, banyak orang yang bercerita komitmen, tetapi tidak melakukan apa yang dia bicarakan. Komitmen cuma berdasar pada mulut, yang tidak ada dalam pekerjaan, yang tidak direalisasikan di dalam kehidupan. Tetapi pun bilang setia kepada Tuhan, tetapi pun masih melakukan hal-hal yang senantiasa menyakiti hati Tuhan. Dalam realita kehidupan, ketika kita melihat komitmen yang dinyatakan oleh Ruth, bagaimana dia setia kepada Allah Israel dan mengikuti Naomi, menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Dalam komitmen pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita benar-benar hidup bersama-sama dalam satu komitmen apa yang kita buat. Dalam keyakinan iman, kita terus dipanggil untuk senantiasa terus ada di dalam kehidupan. Seringkali dalam komitmen untuk pelayanan di dalam Tuhan masih ada jatuh bangke-bangke. Komitmen bersama Tuhan masih ada jatuh bangke-bangke dalam pelayanan. Begini kok. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika pun dalam realita kehidupan, ketika kita mengalami tantangan dan rintangan, gumul-gumul yang menerpa kehidupan kita, seringkali dalam komitmen itu kita lalai. Karena kita melakukan berbagai macam cara untuk menyelesaikan kesulitan hidup. Jadi komitmen itu harus penting, harus perlu dan penting untuk di dalam kehidupan kita dalam menjalani kehidupan. Bukan mana-mana, tetapi bagaimana keterpanggilan hidup dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jangan bangke-bangke dalam pelayanan, jangan bangke-bangke dalam pekerjaan dan profesi yang ada. Biarlah senantiasa kita terus diarahkan dalam kehidupan, karena semua adalah milik Tuhan. Semua punya Tuhan. Setialah dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Setialah dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang dalam ayat pembimbing kita, bahwa ketika mengikuti Tuhan, bukan cuma mau tidur-tidur kong selamat, tetapi mengikuti Tuhan, pikul salib dan sangkal diri, maka di dalamnya segala sesuatu Tuhan nyatakan. Dalam komitmen iman pun, orang tua dan orang tua baptisan, ketika keluarga kabahing lahupik membawa anak keluar, ini menjadi satu teladan di dalam kehidupan kita dan tanggung jawab, agar senantiasa kita terus mengarahkan dan membimbing seperti Naomi dalam kesaksian hidup. Ruth menyaksikan bagaimana keteladanan hidup bersama dengan Tuhan. Kita pun dihantar dan diajak sebagai orang tua dan orang tua baptisan untuk mengarahkan anak Kenuar menjadi anak yang takut akan Tuhan dalam sikap hidup sebagai orang tua dan orang tua baptisan. Bukan karena semua dekat Natal ke orang tua, Mama Ani so Natal ini Mama Ani petugas cuma mau kasih ampau. Bukan seperti itu kan petugas, tetapi bagaimana keterpanggilan hidup dalam kehidupan kita menjadi contoh dan teladan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melihat kisah Ruth ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tengah kehidupan. Dalam rancangan Tuhan, kita melihat segala sesuatu Tuhan nyatakan, segala sesuatu terjadi dengan hal-hal yang tidak terduga. Tetapi ketika Tuhan campur tangan, semuanya happy ending, semuanya berbahagia, semuanya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah kehidupan kita, biarlah keterpanggilan hidup dalam melayani Tuhan, dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Pergunakanlah setiap kesempatan, setiap apa yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
penetapan perjamuan kudus ketika kita memberi diri untuk ada di meja perjamuan ini sebagai anggota-anggota sini jemaat dengan kerendahan hati, mari kita siapkan hati dan tubuh kita untuk menerima perayaan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, roti yang dipersatukan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Ucapan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Jiwaku hampir dari